Salam waras NKRI harga mati. Baik, kita dengarkan salah satu pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu ya, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Pak. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Pak, cucu kita nanggung. Tidak Pak, dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua setua ini, tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah, ya. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi. Itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan Pak buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu. Hutang negara tidak dibebani Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu. Suudon pembenci pemerintah, termasuk ada mahasiswa yang sekarang lagi rame-ramenya turun ke jalan. Anda atas nama siapa? Mengatasnamakan rakyat mana? Kalau Anda berpikir dengan otak cerdas, mungkin adik-adik hanya mengenyam periode pemerintahan Jokowi atau dari zaman Pak SBY. Anda lihat lagi, kalau bisa kita membedakan dari zaman Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir sekarang periode Pak Jokowi. Utang negara itu adalah warisan. Dan alhamdulillah tadi dinyatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa tahun kemarin 2023 itu negara sudah melunasi hutang warisan sebesar 7.000 triliun. Jadi nggak usah khawatir. Termasuk gembor-gembor sekarang adili presiden. Barang buktinya apa? Kalau disampaikan Anda, dinasti ya, dan seluruh para pendemo termasuk otak-otak yang tidak pro pada pemerintah, yang anti pemerintah, yang selalu menghujat pemerintah. Kalau menurut otak waras, dinasti itu begini. Woi, kamu anak saya nih, jadi wakil presiden ya, langsung jadi tanpa dipilih oleh rakyat. Sekali lagi, kedaulatan masih ada di tangan rakyat. Dan demokrasi masih dijunjung tinggi. Antara keputusan MK meloloskan saudara Gibran menjadi wakil presiden atau putra-putra yang lainnya
lolos diusung untuk jadi pilkada, sekali lagi dipilih oleh rakyat. Rakyat nggak seneng, nggak suka, nggak bakalan jadi. Isu kemarin kecurangan, mana buktinya? MK tidak bisa menunjukkan, cacat hukum, karena itu rekayasa kembali dari kubu yang anti pemerintah. Apalagi sekarang, ya tadi Ibu Banteng menyatakan bahwa koar-koar segala macam hanya bansos digunakan sebagai alat untuk berpolitik. Rakyat kecil udah merasakan. Bahkan tadi, negara Indonesia termasuk negara yang terbaik pemulihan ekonomi setelah COVID. Bisa menekan inflasi 2,5%. Anda lihat lagi, buka mata lebar-lebar deh yang suka demo gitu. Dinasti-dinasti di mana? Antara ditunjuk ini tuh dipilih lagi kan, dirangkul lagi kan oleh para ketua partai, bukan keinginan presiden. Sekali lagi hati-hati. Anda mengatasnamakan rakyat. Rakyat mana? Rakyat masih bisa mencintai presiden yang sekarang, Pak Jokowi. Anda lihat lagi nih, pembangunan di daerah dibanding dengan presiden yang terdahulu. Dari Sabang sampai Merauke, mulai prasarana jalan tol, akses jalan melalui ke Irian sampai ke pedalamannya. Presiden mana yang pernah turun? Anda buka lagi mata lebar-lebar. Dulu, pada saat pemerintahan yang dulu, yang namanya bahan bakar di Irian, itu per liter 80 sampai 150 ribu kalau lagi dalam keadaan langka. Sekarang, sama harganya dengan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jasa siapa lagi? Kemudian, pengambilan aset yang dulunya Freeport, kita hanya mendapatkan 5%. Orde lama dulu. Sekarang udah hampir 80% dikuasai oleh negara. Caltech udah 100% milik negara. Tapi zaman Ibu Banteng dulu, itu aset Indosat saja dijual ke Singapura. Pakai otak waras deh. Anda tuh udah disusupi orang elit politik kan. Anda sudah disusupi orang-orang elit politik. Apakah Anda tidak pernah merasakan bangku dari SD, SMP, SMA, kemudian Anda kuliah, dapat beasiswa, digelontorkan dana BOS, adanya Kartu Indonesia Pintar, adanya Kartu Indonesia Sehat. Siapa yang menjabat? Pak Jokowi. Anda dengarkan tadi, itu bukan menggunakan lagi dana APBN, hanya digunakan untuk masyarakat dan rakyat. Pembangunan itu menggunakan orang investor. Anda lihat lagi, cerna sampai ke sana. Anda itu udah disusupi kaum intelektual oleh politik. Anda tuh hanya terbawa-bawa arus. Oke lah, yang namanya demonstrasi udah diatur oleh Undang-Undang Pasal 28. Ya, tapi Anda dengar lagi yang namanya kebebasan berserikat, mengemukakan pendapat di muka umum, itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Boleh, asal tidak anarkis. Masa iya ada seorang mahasiswa atau mahasiswa yang demo kemudian anarkis, termasuk perusakan sarana prasarana umum. Itu kan dibayar oleh negara. Uangnya dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari masyarakat. Seakan-akan tidak menghormati uang jerih payah yang dari masyarakat di hubungan pajak untuk membangun sarana prasarana umum. Kemudian Anda rusak, melempari anggota yang sedang bertugas, Satgas atau Dalmas, baik TNI atau Polri, yang ada di lapangan, dilempari dengan batu, dilempari dengan benda apapun yang ada di situ. Waras nggak Anda? Bayangkan kalau Anda sebagai beliau-beliau yang mengabdi buat negara demi kenyamanan, keamanan, dan menjaga stabilitas. Anda waras deh. Anda itu orang yang berpendidikan, punya adab, punya tata krama, punya santun. Anda buka lagi lebar-lebar, pengen terjadi seperti tahun 98, katanya saya dengar dari media sosial seperti itu. 98 pada saat itu demo, itu yang namanya kenaikan bahan bakar, bahan sandang pangan, berapa kali per persennya. Sampai dolar pun merosot. Sekarang, apa yang dituntut? Ya tuntutnya dinasti kekuasaan. Kata siapa? Anda buka lebar-lebar. Saudara Gibran dipilih oleh rakyat lagi, bukan ditunjuk. Kamu langsung jadi. Walaupun keputusan MK, kemudian meloloskan saudara Gibran, kemudian ada pembaharuan undang-undang, kalau rakyat tidak pernah menyetujui dan tidak senang, tidak akan terpilih deh. Termasuk siapapun yang jadi mantunya di wali kota mana, daerah Sumatera, itu dipilih orang itu lagi, bukan langsung tunjuk kamu jadi kan gitu.
Kalau Anda mampu silakan Anda daftar kan gitu. Jangan menghujat, karena di belakang ini Anda harus tahu, ini politik taktis dari orang-orang yang pembenci pemerintah, yang ujung-ujungnya pengen bikin gaduh stabilitas nasional, kemudian disusupi untuk menggantikan falsafah ideologi negara Pancasila dengan negara khilafah. Hati-hati sekali lagi. Mudah-mudahan Anda buka lebar-lebar, sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi, mulai pembangunan sarana prasarana jalan tol, kemudian dermaga, kemudian airport, ya, kemudian irigasi buat para petani. Itu pada saat Pak Jokowi. Irian saja sekarang jalan udah bagus. Anda buka di sana, Anda mampu nggak? Kalau seandainya Anda mampu jadi presiden atau wakil daerah, silahkan Anda mengajukan ke partai, kemudian silahkan Anda usung. Jangan sampai berkoar-koar, mempermudah, membenci pemerintah, menghasut masyarakat yang awam, sehingga terbawa terprovokasi. Anda tuh sudah tersusupi politik taktis orang-orang yang berkepentingan khusus untuk anti pemerintah. Pikiran saya lebih baik begini, seperti dulu lagi lah, era tahun 80-90 ke bawah. Partai cuma 3, Golkar, PDI, kemudian P3. Udah. Sedikit yang korupsi. Sekarang dengan partai sekian puluh, lebih banyak lagi yang korupsi. Bukan pro rakyat lagi, mohon maaf, bukan pro rakyat lagi. Pro partai, untuk membesarkan partai. Lebih baik AD demo tentang undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh pemerintah. Sampai sekarang belum pernah ter-ACC dan dibahas oleh anggota Dewan DPR MPR RI tentang pembahasan perampasan aset para koruptor. Paling itu dari saya. Terima kasih, salam waras, NKRI harga mati.